Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di ibadah Awesome Kids untuk minggu yang pertama di bulan Juni ini. Nah, adik-adik semuanya, kakak percaya kabar adik-adik semua sangat baik dan juga luar biasa. Oke adik-adik semua, sebelum kita mau memulai ibadah Awesome Kids kita pada hari ini, baiknya kita bersatu di dalam doa dahulu. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah sekolah minggu bersama. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, sekarang kita mau lagu puji-pujian ya. Yuk semuanya kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujiannya bersama-sama. Panggil
waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman kita pada minggu ini berjudul Pertolongan Roh Kudus yang diambil dari Nats Alkitab Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Kita bacakan bersama-sama ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik semua, hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman minggu ini, yaitu Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan memberikan seorang penolong untuk menyertai murid-muridnya sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya di sini dapat kita artikan juga sebagai setiap saat. Itu berarti Tuhan Yesus memberikan kita penolong yang akan selalu menyertai kita setiap saat. Nah, mama papa kita merupakan penolong untuk kita. Sahabat, teman, dan juga guru merupakan penolong juga di dalam hidup kita. Tapi mereka semuanya hanyalah manusia biasa yang tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan mungkin mereka tidak bisa untuk
berada dengan kita setiap saat. Karena itu Tuhan Yesus memberikan kita penolong yang lain. Penolong yang selalu ada bersama dengan kita setiap saat, yaitu Roh Kebenaran. Roh Kebenaran akan menolong kita untuk melakukan hal yang benar dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kita kenal juga Roh Kebenaran ini dengan nama Roh Kudus. Nah, di sini kakak mau menyampaikan 3 hal mengenai Roh Kudus. Yang pertama yaitu Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk menang atas iblis. Seperti yang terdapat dalam Lukas 4 ayatnya yang pertama, di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Jika Roh Kudus menyertai kita, maka kita akan ditolong untuk menang atas godaan iblis. Jadi adik-adik tidak perlu takut dengan setan atau roh jahat, karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, adik-adik semuanya, itu tadi firman kita pada hari ini mengenai Roh Kudus. Jadi, apakah adik-adik semua merindukan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik? Jika adik-adik merindukan kehadiran Roh Kudus untuk menyertai adik-adik, memberikan adik-adik keberanian, menuntun adik-adik untuk melakukan tindakan yang benar, adik-adik bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, pada penutupan firman ini, kita mau berdoa sekaligus meminta Roh Kudus ya untuk hadir di dalam kehidupan kita semua. Yuk adik-adik, kita tutup firman-Nya dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, setelah mendengar firman-Mu, kami tahu arti dan pentingnya dari Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau meminta Roh Kudus-Mu untuk menolong dan menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga yang kami lakukan adalah hal-hal yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan ini kami sudah berdoa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik jangan lupa, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.